Hidup ini isinya cuma ujian. Kalau misalnya ujian ini membuat kita trauma, maka identitas lama kita tidak akan pernah bisa berubah, malah bertambah traumanya. Tapi ketika kita diuji, kita masih bisa senyum, kita bisa ikhlas. Bahkan ketika utang kita miliaran, kita masih bisa bahagia. Masih bisa kayak, ya Allah, aku serahkan padamu, tolong bayar utangku. Trauma? Kalau trauma, yes, Mas bisa lihat dari bagaimana respon orang lain. Sebenarnya bagaimana diri kita di dalam ini bisa kita lihat dari bagaimana kita direspon sama orang lain. Kalau orang lain bahagia ketika ngeliat kita, berarti kita orang yang sudah berdamai sama dirinya sendiri, Mas. Orang tua kita ngeliat kita tuh bahagia, senang. Ketika kolega kita melihat kita tuh bahagia gitu loh, Mas. Pasangan kita ngeliat kita tuh bahagia gitu. Itu sudah mencerminkan siapa kita. Dan sebenarnya ya Mas ya, kalau misalnya kita negatif, mereka ini itu bakalan memperlihatkan yang jujurnya, kayak gitu. Situasi, kondisi, atau hal, atau peran orang lain, respon orang lain terhadap kita. Itu guru dan musuh di saat yang bersamaan. Lalu dengan kita bicara lanjut nih, masalah orang kan banyak yang berkata, saya ini menderita, jadi dari kecil kita diajarin untuk jauh dari penderitaan. Tapi sebaliknya, penderitaan yang lebih dekat dengan kita, kok bisa seperti itu? Iya, karena kan identitas lamanya bilang, aku ini menderita, aku terlahir miskin. Sudah keluar-keluar dulu. Iya. Dan direspon gitu. Mungkin seperti itu. Yes, dan nervous systemnya itu nggak suka kalau dia kaya. Mas, otak kita itu adalah sahabat kita. Dia akan melakukan apapun agar kita merasa nyaman. Dia menganggap apa yang sudah selama ini kita alami dan kita merasa nyaman, itu adalah hal yang membuat kita nyaman. Mereka nggak peduli itu buruk atau baik. Nggak peduli. Yang penting nyaman. Yang penting nyaman. Meskipun itu tidak nyaman bagi misal pasangannya. Yes. Yang penting kita lakukan, yang penting kita nyaman. Otak kita yang menganggap nyaman, Mas. Sebenarnya kita nggak nyaman. Tadi, seperti awal saya katakan, mereka terbiasa lalu nyaman. Ada dua orang yang berbeda, Mas. Mereka terbiasa lalu nyaman atau nyaman dulu baru terbiasa. Kalau saya mulai melangkah dari nyaman dulu baru terbiasa. Saya melatih diri saya untuk nyaman berkata kepada diri saya cantik. Saya pintar. Saya bisa, saya hebat, saya sukses. Setiap hari. Meskipun kali itu saya masih Gojek. Nggak peduli. Terus kalau sudah seperti demikian, apa bedanya dengan keakuan? Keakuan? Keangkuhan? Keakuan? Keakuan. Keakuan itu orang yang apa ya, yang merasa lebih kan, oh ini loh aku, oh ini loh aku. Itu apa bedanya? Berbeda, Mas. Kalau misalnya keakuan. Gini, kalau misalnya seseorang merasa keakuan dan dia tidak merugikan orang lain, it's okay. It's okay ya? It's okay. Nggak ada yang salah di situ. Bahkan teman aku, Mas percaya nggak? Ini aku bawain teman aku salah satu contoh ya. Semenjak SMP dia selalu bilang, saya akan menikah dengan bule. Saya akan menikah dengan bule. Saya akan menikah dengan bule. Serius, dia menikah dengan bule. Orang kaya pula. Oke. Selalu, Mas. Dan Mas tahu yang paling luar biasanya apa lagi? Kalau orang bilang, itu namanya angkuh. Yes, dia angkuh. Bahkan ketika ada seseorang, ya Mas ya, yang nembak dia akan datang bilang, sorry ya, maaf, aku sukanya sama bule, aku nggak suka sama kamu. Keren. Apakah itu salah? Enggak. Kalau dari kacamata saya, gitu ya Mas ya, enggak, itu nggak salah. Selagi tidak merugikan orang lain. Kan membela diri sendiri. Yes. Dia hanya membuat boundary. Kayak gitu loh, Mas. Dan omongan orang lain tidak akan berpengaruh dengan frekuensi yang Mas sampaikan melalui otak. Kayak gitu. Oke. Lalu apa yang pelajaran yang hanya bisa datang lewat penderitaan, bukan lewat kenyamanan? Penderitaan. Apakah ada pelajaran semacam Ada itu? dong. Ada ya? Ada dong. Kita nggak akan tahu kita merasa bahagia kalau kita nggak ngerasa menderita dulu. Harus menderita dulu. Mas tahu nggak bedanya lapar sama kenyang? Kalau lapar, karena belum ada isinya. Sakit nih. Kalau kenyang? Kalau kenyang ya, ini sudah penuh, sudah merasakan kenyamanan. Kenyang dulu atau lapar dulu? Lapar dulu. Yes.
Nggak apa-apa, habiskan kegagalan kamu biar nanti bisa ngerasain sukses. Itu betul kok Mas. Jadi menderita dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Makanya tadi saya bilang, saya kehilangan apa? Apa yang saya kehilangan? Nggak ada. Saya udah miskin. Ya udah menderita aja sekali-sekali. Yang penting saya nyoba dan saya nggak mau menyerah. Karena saya yakin saya akan duduk di tempat yang saya seharusnya. Kayak gitu. Itu keakuan, yes. Apakah orang bermasalah? Nggak peduli. Penting saya nggak ngerugiin. Lalu apa yang menjadi ciri-ciri orang yang sudah lulus dari penderitaan? Mungkin ada ciri-ciri tertentu yang kita bisa lihat. Ada Mas, ada. Yang paling pertama itu adalah senyumnya. Kalau senyum kayak saya ini? Hampir, masih sedikit. menderita lah ya. Sedikit lagi Mas, 80%. Karena Masnya nggak percaya. Oh gitu. Yes, nggak percaya. Apa yang saya nggak percaya? Karena mungkin gini loh Mas, frekuensi ini kita nggak bisa lihat. Tapi kita percaya sama frekuensi elektromagnetik. Kita percaya soal wifi, internet, tapi kita nggak percaya frekuensi. Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat. Oke. Padahal kita dikasih router loh Mas. Ya. Wifi itu memang kita bisa lihat ya, wifi ada routernya. Routernya mana? Otak. Dan itu kita nggak bisa lihat dengan mata Mas. Mas bisa lihat energi itu dari pertama, perkataan orang lain, tindakan orang lain, pembawaan orang lain, dan keputusan. Bagaimana cara dia mengambil keputusan. Biasanya Mas, orang-orang yang berenergi rendah, mereka itu sering menunda, mereka itu takut, mereka itu overthinking, dan mereka, mohon maaf, malas untuk berubah. Malas untuk berubah. Ya. Karena mereka udah terbiasa lalu nyaman. Karena ngerasa nggak akan bisa ada kesempatan datang, voila ada keajaiban, mereka nggak percaya. Nggak percaya ya? Yes. Bahkan ada, misal nih ada seseorang yang sudah berusaha mati-matian, tapi hasilnya cuma segitu-gitu aja. Nah, itu mungkin kakaknya bisa ngasih clue-clue lah. Untuk kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin ada jalan keluar atau gimana? Ada Mas. Energi. Mereka berbeda secara energi. Kayak gini loh Mas. Hidup ini isinya cuma ujian. Kalau misalnya ujian ini membuat kita trauma, maka identitas lama kita tidak akan pernah bisa berubah, malah bertambah traumanya. Tapi ketika kita diuji, kita masih bisa senyum, kita bisa ikhlas. Bahkan ketika utang kita miliaran, kita masih bisa bahagia. Masih bisa kayak, ya Allah, aku serahkan padamu, tolong bayar utangku. Itu energinya akan berbeda Mas. Sama orang yang sudah berusaha mati-matian, terus dia bilang, sampai kapan ya aku kayak gini? Namanya juga orang miskin, ya udahlah, mau gimana? Berarti bisa dong naik level, atau levelnya cuma segitu-gitu aja? Selama dia nggak bilang, kayaknya aku bosan sama hidup ini, aku mau berubah dan aku mau merasakan hal yang lebih lagi. Aku nggak pantas ada di sini, aku pantasnya ada di depan, aku pantasnya ada di atas, aku pantasnya lebih hebat dari sini. Dan aku merasakan hal itu Mas. Oke. Kira-kira ada nggak batin yang masih menolak keberhasilan? Ada dong. Nggak terbiasa Mas. Kalau misalnya kita maaf ya bawa satu orang ya, mungkin beberapa orang mungkin agak tidak suka. Timothy Ronald. Oke. Dia pernah mengeluarkan statement, cobalah kopi 80.000 di hotel lobby. Di lobby hotel. Banyak orang yang skeptis. Banyak orang yang menolak pernyataan itu. Tapi aku setuju. Baik. Bagaimana ceritanya kita tahu kain sutra kalau kita nggak megang? Oke. Bagaimana kita tahu sesuatu hal kayak begitu bentuknya kalau kita nggak tahu hal itu ada? Kita merasa kita tidak mampu menjadi kaya karena selama ini kita ada di environment miskin Mas. Dan itu jadi sekat ya? Yes, ibarat ya kayak kita tuh dalam, kalau bisa diputar ulang, ini kayak katak dalam tempurung. Dia tidak bisa melihat hal yang orang lain lihat. Itulah yang membuat dia merasa dia akan miskin selalu Mas. Dia ngerasa dia nggak bisa. Karena dia nggak ngelihat. Coba, berani. Yang tadi saya sampaikan. Dan keberanian itu Mas, disukai oleh keberuntungan. Besok aku beli limosin dah. Nah, nggak usah beli Mas, coba aja dulu. Kan bisa, 1 jam. Pegang-pegang. Oke, berarti itu sebenarnya sangat penting ya bagi alam bawah sadar kita ya? Penting. Biar kita bisa mengingat. Kalau orang lain mengatakan law of attraction itu menginginkan, kalau saya mengingat Mas. Oh.
Kalau Mas menginginkan, masih ada rasa skeptis, masih ada ekspektasi, masih ada keinginan, masih kayak berharap kayak gitu. Tapi kalau mengingat, itu ibarat kayak kita itu mengingat kita sedang naik mobil, mengingat kita sedang masuk ke dalam rumah impian kita, kita mengingat kita memiliki anak, kita mengingat kita pasangan kita yang bagus banget kayak gitu. Kita mengingat, bukan menginginkan. Ketika masih yang mengingat, kita nggak lagi berekspektasi, karena kita tahu kita punya. Oke. Berbeda ya Mas, beda banget kalau menurut aku. Oke. Berarti itu penting ya buat treatment untuk diri kita sendiri ya. Penting ingat. banget. Ingat, oh ya ada mobil yang namanya Lamborghini. Oh iya ada bule cantik. Diingat-ingat apa yang kita inginkan gitu. Yes, bahkan di print loh Mas. Oh. Tempel. Tempel dimanapun Mas. Bahkan kalau ada yang jual replika McLaren, beli. Pernah mengalami sampai tempel-tempel gitu? Aku foto. Tempel iya, kalau tempel mungkin karena terlalu gede, dia butuh waktu. Dan memang saya belum pantas untuk punya itu. Karena rumah sekarang masih belum ada garasinya. Bagaimana ceritanya saya mau punya mobil tapi nggak ada garasi? Sama, kayak gitu. Kalau kamu mau mobil, siapin garasi. Belajar naik mobil. Oke. Itu usaha intuisi namanya Mas. Usaha intuisi ya. Iya. Kayak connect gitu.